Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Darmawan dengan NIM 8111422608. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan Hukum tentang Pembelaan Terpaksa atau Notwir dalam Putusan Nomor 32/PID.B garing 2021 garing PN DGL dan nomor Putusan 436/PID.B garing 2021 PN Jakarta Utara bagi kepastian hukum pelaku penganiayaan. Adapun dosen pengampu saya adalah Ibu Sang Ayu yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Alasan menghapus pidana diatur dalam buku 1 bab 3 KUHP yang meliputi alasan pembenar, menghapus sifat melawan hukum, dan alasan pemaaf, menghapus kesalahan pelaku. Salah satu alasan penghapus pidana adalah pembelaan terpaksa atau notwir, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, hak membela diri menjadi dasar pembenaran tindakan yang secara hukum melanggar, namun sulit diterima jika menyebabkan hilang nyawanya orang lain. Hakim berperan penting dalam menilai pembelaan terpaksa, terutama dalam memastikan keadilan bagi pelaku. Pada praktiknya, putusan bebas terkait pembelaan terpaksa sering diajukan oleh kasasi, meskipun terdapat pembatasan dalam pasal 244 KUHP atau KUH acara pidana. Adapun rumusan masalah yang diambil itu ada dua, yaitu bagaimana perbandingan hukum tentang pembelaan terpaksa atas putusan nomor 32/PID.B garing 2021 garing PN.DGL dengan nomor putusan itu 436 garing PID.B garing 2021 garing PN Jakarta Utara. Yang kedua itu bagaimana kepastian hukum pelaku penganiayaan karena pembelaan terpaksa. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk memahami dan mengevaluasi suatu tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai notwir atau pembelaan terpaksa. Yang kedua, untuk memahami dan mengevaluasi pertimbangan hakim mengenai pembenaran hukum seperti alasan penghapusan kesalahan terdakwa yang disebut sebagai alasan pemaaf. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu ada dua, teoritis dan praktis. Yang pertama itu teoritis, menyajikan pemahaman terkait ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, fokus pada konsep notwir atau pembelaan terpaksa melalui pembelajaran teoritis dan praktik lapangan, berkontribusi dalam menyajikan pengetahuan tambahan yang konkret mengenai isu-isu hukum untuk mendukung pembelajaran mengenai fakultas hukum. Yang kedua itu ada praktis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya kebijakan hukum pidana dalam lingkup hukum acara nasional. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi berharga bagi pihak-pihak yang memiliki kompetisi dan minat dalam bidang tersebut. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama itu penelitian terdahulu. Dari 5 yang dalam prosedur saya akan memaparkan 2 saja. Yang pertama oleh Sukma Meta Zulfia dengan judul Analisis Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas atau Notwir Exist oleh pelaku tindak pidana penganiayaan dalam studi putusan nomor 103 garis miring PID.B garis miring 2021 garis miring PN GDT. Yang kedua itu oleh Muhammad Zainal dengan judul Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri atau Overmath, Notwir dan Notwir Exist dalam perspektif pintar undang-undang hukum. Masuk ke tinjauan pustaka yang kedua itu adalah konseptual. Yang pertama itu perbandingan hukum, yang kedua pembelaan terpaksa, yang ketiga putusan, yang keempat kepastian hukum, dan yang kelima pelaku penganiayaan. Yang ketiga itu ada teoritis putusan hakim. Putusan hakim menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan fakta persidangan. Teori ini membandingkan putusan untuk mengidentifikasikan perbedaan pertimbangan hukum pada kasus serupa guna meningkatkan kualitas keputusan di masa depan. Yang kedua itu ada teori pembelaan diri atau notwir. Notwir membenarkan tindakan untuk melindungi diri dari ancaman nyata dan langsung, asalkan proporsional dan tanpa alternatif lain di Indonesia diatur dalam pasal 49 AKUHP. Selanjutnya masuk ke sistematis kerangka berpikir. Di sini ada judul dan rumusan masalah, ada teori penelitian dan metode penelitian. Di bawah itu adalah kesimpulannya bagaimana teori putusan hakim serta teori pembelaan diri notwir menjadi landasan bagi kepastian hukum pelaku penganiayaan terhadap
pembelaan terpaksa. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian, ada poin A sampai G. Yang pertama poin A, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik, terutama yang tercermin dalam jurisprudensi. Selain itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis putusan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Poin B, jenis penelitian. Penelitian ini yuridis normatif, hukum pada norma hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Metode ini menganalisis perbedaan putusan hakim dalam kasus pidana serupa dan penerapan aturan hukum secara normatif. Yang ketiga poin C, fokus penelitian. Penelitian ini membandingkan penerapan pembelaan terpaksa Notwir dalam putusan nomor 32-PID.B-2021-DGL dan nomor 436-PID.B-2021-PDN Jakarta Utara, fokus pada tafsiran pasal 49 KUHP dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Analisis difokuskan pada perbedaan interpretasi hakim, pertimbangan hukum, dan konsistensi penegakan hukum dalam putusan. Selanjutnya poin D, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, tepatnya pada Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 512, Kebangrum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada poin E, itu sumber data. Penulis memerlukan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab pertanyaan hukum dan memberikan solusi. Pengolahan dan analisis data melibatkan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan referensi hukum lainnya. Selanjutnya poin F, itu teknik pengambilan data. Pendekatan ini melibatkan pemahaman. Selanjutnya ada poin F, teknik pengambilan data. Pendekatan ini melibatkan pemahaman pandangan ahli, studi kepustakaan, dan analisis putusan terkait tinjauan yuridis, tindak pidana pembelaan terpaksa, serta penegakan hukum. Lanjut ke poin terakhir, G, analisis data. Analisis bahan hukum memerlukan ketelitian dan kemampuan metodologis untuk menjawab permasalahan, menarik kesimpulan, dan memberikan saran. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kualitas bahan hukum yang diolah, menghasilkan kesimpulan yang jelas. Demikianlah presentasi proposal skripsi saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan konsep pembelaan terpaksa. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Sang Ayu atas pembimbingannya, serta semua pihak yang telah mendukung proses ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.